menghasilkan gamet jantan atau betina agar makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan. Berikutnya melalui fertilisasi. Sistem reproduksi pria, struktur sistem reproduksi pria. Bagian dalam yaitu ada testis, dan yang kedua epididymis, yang ketiga vas deferens, yang keempat kelenjar kelamin, dan yang kelima saluran ejakulasi, yang keenam uretra. Bagian luarnya yaitu terdiri dari skrotum dan penis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa oleh fesis. Tahap spermatogenesis. Struktur sel sperma. Yang pertama ada aklosom, kepala, nukleus, dan yang ketiga leher, yang keempat ekor. Hormon kelamin pada pria yaitu ada follicle stimulating hormone. Yang kedua interstitial cell stimulating hormone. Yang ketiga estrogen, yang keempat testosteron. Dan sistem reproduksi wanita, struktur sistem reproduksi wanita bagian luar itu yang pertama mulus pubis, labium mayora, klitoris, dan himen. Dan di bagian dalam terdapat dari ovarium, fimbriae, ovidum, uterus, cervix, dan oogenesis. Dan ada pun tahap oogenesis yaitu folikel sekunder, folikel primer, calon, oosit sekunder, oosit primer, folikel. Dan struktur sel ovum yaitu corona radiata, zona persida, membran vitelina, protein kuning telur, nukleus, dan kolosid. Dan ada pun hormon kelamin pada wanita antara lain folit stimulating hormone, luteinizing hormone, estrogen, dan progesteron. Adapun pembentukan hormon kelamin pada wanita mempengaruhi siklus menstruasi. Yang pertama masa praovulasi, yang kedua masa ovulasi, yang ketiga masa pasca ovulasi, yang keempat masa menstruasi. Adapun fertilisasi adalah proses bertemunya sel sperma dengan sel ovum sehingga membentuk zigot. Mekanisme fertilasi yaitu sperma bertemu dengan ovum dalam ovidum dan menembus mentel ovum. Yang kedua corona radiata. Yang ketiga terjadi peleburan inti. Dan kehamilan dan kelahiran. Kehamilan gestasi adalah fase di mana embrio mulai berkembang menjadi fetus. Kehamilan terbagi menjadi 3 trimester. Yang pertama trimester 1, yang kedua trimester 2, yang ketiga trimester 3. Selama masa kehamilan, oogenesis dihentikan dan plasenta memproduksi hormon-hormon. Mekanisme kerja hormon saat kelahiran bersama. Yang pertama, hormon relaksi dibentuk ovarium dan plasenta yang berfungsi meregangkan putis simfisis. Yang kedua, membentukkan relaksin memicu berkumpulnya estrogen dan progesteron dan pembentukan hormon kortison. Yang ketiga, hormon kortison memicu pembentukan hormon prostaglandin oleh plasenta yang berfungsi merangsang kontraksi uterus. Yang keempat, kontraksi awal uterus memicu pembentukan oksitosin oleh hipofisis posterior yaitu yang meningkatkan kontraksi uterus. Teknologi pada sistem reproduksi yaitu yang pertama kelahiran sesar, yang kedua bayi tabung, dan yang ketiga keluarga berencana, dan yang keempat sterilisasi. Gangguan pada sistem reproduksi yaitu ada antara lain fertilisasi, impotensi, kriptokortisme, okritis, epididymis, protatitis, premenstrual sindrom, endometriosis, anemia. Penyakit menular seks adalah penyakit yang menyebabkan hubungan seksual. Penyakit menular seks antara lain penyakit AIDS, gonorrea, chlamydia, sifilis, herpes genital. Di sini sudah ada awetan dan di sini sudah ada mikroskop. Di sini sudah ada awetan sperma dan ovarium curvositeum. Kita hidupkan mikroskopnya dulu. Setelah itu kita akan meletakkan preparat sperma ke meja preparat.
Setelah itu kita atur posisinya. Lalu kita amati. Jadi ini adalah hasil praktikum dari spermatozoa, di mana kita lihat terdapat jelas kepala dan ekor. Dapat kita lihat bentuk dari sperma pada gambar ini. Yang di sebelah kanan terdapat sperma yang tidak normal dan beberapa juga yang normal. Ada beberapa kondisi yang terangkai dengan ketidaknormalan kondisi sperma seperti aspermia, yaitu kondisi sperma yang tidak ditemukan sama sekali di dalam air mani, dan astenospermia, yaitu jumlah sperma yang mampu bergerak hanya sekitar 40% dari keseluruhan isi sperma. Dan yang ketiga, teratozospermia, yaitu lebih dari 40% sel sperma bentuknya tidak normal. Sperma yang normal memiliki bentuk kepala yang oval dan ekor yang panjang. Bentuknya yang tidak sama dengan sperma normal tersebut dianggap sebagai sperma yang tidak normal. Sperma yang terbentuk tidak normal akan mempengaruhi geraknya dan pergerakannya menjadi kurang baik. Dan yang keempat, oligostenospermia, yaitu pergerakan sperma dianggap kurang baik dan jumlahnya tidak lebih dari batas normal. Dan yang terakhir, mycosospermia, yaitu ditemukannya sperma yang tidak hidup. Setelah itu kita menggantikan dengan preparat ovarium. Dan kita atur posisi. Lalu kita amati. Ini adalah hasil dari praktikum ovarium. Di sini terdapat kelenjar uteri dan endometrium. Endometrium adalah lapisan terdalam dari rahim atau uterus. Di samping itu, endometrium ini menjadi tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Maka dari itu, endometrium merupakan salah satu organ vital dalam sistem reproduksi wanita yang berperan penting dalam siklus menstruasi dan masa kehamilan. Endometrium terbentuk dari jaringan-jaringan yang terangkai dari lapisan dinding rahim, dari lapisan terluar hingga terdalam. Endometrium juga bisa mengalami kelainan yang dapat menyebabkan kondisi lebih serius seperti endometriosis, hiperplasia, hingga kanker. Sekian praktikum dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.